Kita berjumpa lagi dalam program Kusapa atau kunjungan sharing dan pengenalan Gemi Betania Teling Tingkulu. Pada kesempatan ini akan dipandu oleh kolom 21. Untuk itu kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program Kusapa. Kita akan membuka program ini dengan doa dan mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, kekasih jiwa kami yang hidup. Saat malam hari ini Tuhan, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa Engkau nyatakan dalam sepanjang hari kehidupan kami. Engkau memberkati kami dalam segala tugas aktivitas masing-masing kami. Dan saat ini Tuhan, kami berada di rumah-Mu yang kudus ini dalam keadaan sehat sejahtera. Itu semua karena anugerah-Mu. Bapa di dalam sorga, kami mohon kepadamu, Engkau kiranya hadir bersama-sama dengan kami dalam program Kusapa saat ini. Bersama-sama dengan seluruh Bapak Ibu Pendeta dan pelayan khusus yang ada, Penatua dan Diaken, kolom 1 sampai kolom 25, bahkan jemaat kolom 21 yang boleh bersama-sama juga hadir saat ini. Kasih anugerah Tuhan kiranya akan selalu menyertai kami, bahkan teristimewa Tuhan. Saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Allah Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Adri Regar yang akan menjadi saluran berkat dalam acara program saat ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan akan menjadi bahagian bagi Bapak Pendeta bahkan kami semua yang akan menerima firman-Mu. Terima kasih banyak Bapak Sorgawi bagi teman-teman kami, Penatua dan Diaken yang mungkin dalam persiapan atau di tengah jalan menuju ke tempat ini. Engkau tolong percepatkan langkah mereka, tibakanlah mereka dengan selamat sejahtera agar mereka boleh menerima sukacita sorgawi seperti kami ada saat ini. Mengampuni salah dan dosa kami ya Tuhan yang selalu kami perbuat melawan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Saudari Indri Sawori dalam kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 hingga 40. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 40 dengan perikop Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Kemudian melalui Misat di Gilead dan dari Misat di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispat, ke rumahnya tampaklah anak perempuannya keluar menyongsong. Dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anak laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur, luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu."
Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yeftah, pergilah. Dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat Israel bahwa dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun menatap anak perempuan Yeftah orang Israel itu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita saat ini, dan mari sekarang kita dengarkan pembahasan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Adri Regar, Master Teologi. Silakan. Kita masuk pada pembahasan khusus soal tema, tepatilah nasarmu. Apa yang dimaksud dengan nasar? Yaitu janji untuk melakukan atau tidak dilakukan. Ada orang bernasar yang sebenarnya wajib dan harus untuk dilakukan, tetapi ada orang juga yang penting sebernasar. Dapat kita lihat contoh di masa kini. Orang yang dikategorikan nasar adalah bukan untuk bicara horizontal, tetapi bicara vertikal. Pernahkah Tuhan bernasar? Karena dia mau bernasar pas apa? Yang bernasar adalah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Maka nasar itu bisa mendatangkan berkat, tapi juga bisa mendatangkan hal yang disebut kutuk. Hal itu untuk mencapai sebenarnya di saat orang bernasar, untuk mencapai apa yang dia inginkan. Misalnya, kalau Tuhan tolong kita supaya kita boleh dapat kerja, kita mau begini Tuhan. Itu antara diri kita dengan yang lebih tinggi dari kita atau Tuhan. Sama seperti Yeftah, kalau Tuhan jaga, berikan kita kemenangan, kita akan memberikan siapa yang akan menjemput kita atau terlihat pada saat kita pulang ke rumah. Dampaknya kepada anak. Nasar juga adalah bagian janji, tetapi bagian janji bukan kepada sesama tetapi kepada Allah untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya ibadah, sedekah dan hal-hal lain. Tapi itu dilaksanakan dengan ketulusan. Tidak ada yang namanya paksaan. Nasar juga adalah janji pada diri sendiri di hadapan Tuhan untuk melakukan sesuatu jika tujuannya berhasil. Itulah yang disebut janji iman. Nasar adalah ucapan. Ucapan adalah doa kepada Tuhan yang harus ditepati. Sekarang alasan pemilihan tema. Nasar bukanlah pernyataan yang ditujukan kepada sesama kita, tetapi kepada Allah. Tapi sering dianggap Allah itu adalah sesama kita, sehingga nasar yang diucapkan seringkali tidak dilaksanakan. Nasar bukanlah soal sorga telinga untuk menyenangkan Tuhan, tetapi tidak melakukan. Nasar adalah pernyataan kepada yang lebih tinggi statusnya dengan kita. Harus diingat itu. Nasar dapat berdampak pada berkat dan kutuk.
Untuk situasi yang ada latar belakang dari hakim-hakim ini, tapi juga secara khusus untuk pembacaan kita, yaitu penulis kitab ini adalah Samuel. Itu terlihat antara adanya perbedaan anak Yeftah dan ibu Samuel yang berjanji. Kalau satu untuk dikorbankan, tetapi satu untuk diserahkan. Nah, terjadi begitu. Itu dia mau bedakan. Kemudian dapat dikatakan bahwa ada propaganda tentang seorang raja yang harus memimpin umat Tuhan. Seorang raja. Sehingga untuk hakim-hakim ada pemaksaan untuk adanya raja. Namun siklus terjadi antara masih jatuh dalam dosa, masih jatuh dalam kebejatan, masih jatuh dalam penyembahan berhala, maka siklus naik turun. Tetapi dalam rencana Allah maka sejarah Allah harus linear. Sehingga muncullah dalam kitab Rut. Di Matius diterangkan Yesus juga adalah bagian dari keturunan Rut. Itu yang perlu kita lihat. Kemudian bicara soal hakim-hakim, dia memiliki kepentingan untuk umat Israel. Bahwa untuk menguasai tanah Kanaan bukan cuma soal suku, tapi satu kesatuan yang utuh sebagai suku-suku Tuhan yang dijadikan eksekutor untuk membersihkan tanah Kanaan. Ya, ini dengan melakukan perjuangan bersama dalam ketaatan dan kesetiaan seperti yang sebenarnya disinggung oleh Efraim. Kenapa tidak panggil? Kenapa tidak mengajak? Yeftah bilang, kita ajak tetapi ini mau. Terjadilah konflik. Jadi mesti ada yang disebut perjuangan bersama. Sambil terus berada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kemudian diperhadapkan pada janji umat baik di kaki atau di lembah Gunung Sinai maupun setelah mereka melaksanakan penyeberangan dari Sungai Yordan. Di mana di situ diingatkan ada ikatan kesetiaan kasih, kesatuan yang dimeteraikan, tetap kamu adalah umatku, umat Tuhan berkata kami siap. Kemudian di suasana yang demikian disisipkan soal 4 hari mungkin seperti yang dialami oleh pemuda-pemudi Israel. Ada penyergapan peristiwa di Israel baru-baru ini kan. Ada penyergapan dari Palestina kan. Terjadilah sumber peperangan kan. Banyak muda-mudi yang sedang mengadakan upacara basandiri kok dorang diserang. Yakni bahwa ada anak-anak yang tidak taat dan hormat kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan melalui janji-janji itu. Anak-anak memberontak, tetapi kutipan di pembacaan kita bahwa anak-anak yang ada mewakili anak-anak perempuan di Israel, mereka taat apapun terjadi harus mereka ikuti. Itulah contoh soal anak dari Yeftah. Karena Nasar mau tidak mau harus dilaksanakan. Baku beda Nasar dari ibu yang serahkan. Kalau kita dapat anak, kita mau bawa ke rumah Tuhan. Tapi ini Yeftah lain. Kemudian, sebagai anak harus menghormati dan mengkuduskan dirinya dalam menjalani nasar dari orang tua.
Dan yang paling terakhir mau dikatakan di sini bahwa sejarah yang terjadi di kitab Hakim-Hakim adalah sejarah yang berulang. Kita masuk pada pembahasan teks. Dari apa yang sudah kita baca bersama, bahwa untuk keseluruhan tugas daripada Yefta, di mana Allah mengirimkan musuh karena orang Israel atau khususnya Gilead tidak taat kepada Tuhan, maka Allah mengirimkan musuh untuk menghukum kebejatan dan ketidaktaatan suku Gilead. Kemudian di saat itu mereka bermohon kepada Allah, seakan-akan istilah sini disebut pertobatan, maka Allah mengangkat atau memilih dari umat atau suku orang yang memiliki karisma untuk mendatangkan keamanan, keselamatan. Kemudian selanjutnya sebagai pelaksana yang dianugerahkan oleh Tuhan ditunjukkan lewat turunnya Roh Allah untuk melakukan tugas memperbaiki keadaan. Yefta adalah hakim, dia adalah panglima juga dari Israel, lebih khusus Gilead, yang dipercayakan Tuhan untuk melaksanakan eksekutor terhadap orang-orang Amon. Dia adalah anak Gilead, ditekankan di situ dia adalah perempuan, hasil dari perempuan sundal. Karena dianggap tidak masuk dalam garis keturunan yang baik, maka dia diusir dan tidak memiliki hak atas tanah milik keluarga besar Gilead. Kemudian dia lari ke tanah Tob dan bergabung dengan preman-preman yang ada yang suka merampok, namun dia tetap menjadi orang yang bijak dan takut akan Tuhan, selalu membawa pergumulannya. Dalam istilah pepatah di Indonesia, masuk kandang kambing menyendak jadi kambing. Silakan mengembek tapi tidak jadi kambing. Dia orang yang takut akan Tuhan, tapi juga segala beban hidupnya dia minta kepada Tuhan. Bergumul dengan Tuhan, bertanya apa yang harus dia laksanakan. Walaupun dia dipilih oleh atau dipaksakan oleh tua-tua, tapi dia adalah pilihan Tuhan untuk menjadi panglima perang menghadapi Bani Amon. Roh Tuhan menghinggapinya. Ia bukan manusia pendendam, tetapi pemaaf. Dia pendamai, dia berintegritas, kemudian dia tetap konsisten serta mengandalkan Tuhan. Ia bermohon untuk kemenangan melawan Bani Amon dengan disertai dengan nasar, janji imannya kepada Tuhan. Tugas yang dia lakukan adalah pertama-tama melaksanakan mediasi dengan Bani Amon, sama-sama dengan tua-tua Bani Amon. Terjadi percakapan, debat dalam pasal 11, dimulai dari ayat 12. Lewat apa yang dia nyatakan, Tuhan menjawab dengan kemenangan, tetapi nasarnya bahwa siapa yang menjemputnya itu akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai nasar. Dan nasar itu mau tidak mau harus dilaksanakan, sehingga muncullah tema kita, tepatilah atau laksanakanlah, kerjakanlah nasarmu. Jadi bukan cuma janji di bibir, tetapi ini janji kepada Tuhan. Sehingga sebagai anak yang
mendengar, mentaati orang tua, mendukung program orang tua, mendukung nasar orang tua, dia minta 2 bulan. Kasih kita mau basan diri untuk meratapi kegadisan. Karena dia belum menikah. Dan setelah 2 bulan, Yeftah melaksanakan nasarnya. Kemudian, dari pembacaan kita apa yang kita mau dapat? Yang pertama, Tuhan tidak memperhitungkan latar belakang, tetapi Ia melihat ketaatan dan kesungguhan seseorang. Kedua, Tuhan yang berjanji adalah garis linear dalam sejarah. Sampai kepada akhir yang sebenarnya belum berakhir, melampaui cara berpikir akhir dari manusia. Yang kemudian, bahwa ditegaskan bahwa hakim itu bukanlah pemimpin yang permanen. Karena Allah memiliki sejarahnya, yaitu penetapannya bahwa dari keturunan Yehudalah yang akan menjadi pemimpin Israel. Para hakim atau pemimpin bukanlah orang yang kudus, tetapi mereka adalah orang yang berintegritas, tapi juga sering tidak berintegritas, tidak berkarakter yang baik, tidak rendah hati, tetapi juga kadangkala mereka juga rendah hati di hadapan Tuhan, berkarakter yang jelas, dan itulah karena disebut tadi siklus, sejarah berulang-ulang. Pemimpin dibentuk oleh Tuhan dengan cara yang memang sangat sulit dipahami oleh manusia karena memikirkan sejarah dirinya sendiri. Yaitu yang berdampak pada cerita tadi bahwa sejarah manusia hanyalah berulang. Susah dia berulang senang, dari senang dia berulang susah, dan seterus begitu. Bangsa dia menjadi bangsa yang dijajah karena perjuangan dia bisa merdeka, tetapi akhirnya makin anjlok. Berulang terus. Pemimpin tidak tergoyahkan oleh situasi apapun. Dia harus konsisten dengan tugas dan tidak menjadi pemimpin yang ambisius. Pemimpin haruslah pemimpin yang konsisten dengan janjinya kepada Tuhan, tapi juga kepada rakyat. Jadi kita melihat itu bahwa apa yang seringkali itu bertentangan dengan sumpah jabatan Kang. Ada bicara ini, mar DP ujung ndak backing. Karena apa? Hanya melihat janji itu kepada yang selevel, yang horizontal, bukan kepada yang vertikal. Kemudian, pemimpin harus teguh berpegang pada kepentingan umum di atas segala kepentingan sukunya ataupun keluarganya. Seorang pemimpin menyatakan bahwa dia harus rela berkorban demi rakyat. Karena dia dipilih untuk mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat. Pemimpin harus mengimani bahwa dia bukan hanya dipilih rakyat. Dan bila dipilih rakyat, maka Tuhan juga merestui hal itu lewat rakyat. Kemudian selanjutnya, pemimpin memiliki keluarga, maka keluarga harus menopang kinerja dari pemimpin itu. Soal nama baik. Tugas pemimpin.
pada hakikatnya untuk kemuliaan Tuhan yang mendatangkan shalom. Demikianlah pembahasan kita. Disilakan kepada moderator. Demikianlah materi sudah dibawakan oleh Bapak Pendeta Adi Regar. Dan saat ini kita akan masuk dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menarik pembacaan kita di saat ini yang sementara dipaparkan oleh Bapak Pendeta, bicara tentang di pembacaan Hakim-Hakim 11 ayat yang 29 hingga ayat yang ke-40, bicara tentang satu hakim Israel yaitu Yeftah yang menjadi juga panglima perang Israel. Tetapi yang menarik di sini adalah nasar dari Yeftah itu sendiri, di mana kalau dia mengalahkan bangsa Bani Amon, maka pada saat dia pulang, siapapun yang keluar pertama kali di pintu rumah, maka dia yang akan dia serahkan kepada Tuhan. Yang menarik ini adalah yang keluar DP anak satu-satunya, betul Pendeta Kang? Dan itu yang harus dia persembahkan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya, seringkali juga menghadapi hal-hal demikian. Karena seringkali juga orang bukan hanya mungkin di dunia kerja sekuler, atau juga memang kenyataan dalam pelayanan juga, mungkin ada hal-hal yang demikian yang orang lakukan. Karena kan bicara tentang nasar, janji kepada Tuhan atas apa yang akan, ya yang orang akan nikmati, yang akan orang dapat, dan kalau orang dapat, orang akan kasih begini. Dan kita rasa itu banyak yang bernasar tetapi tidak menempatinya. Karena banyak orang terlena pada saat dia so dapat, so lupa dengan tuh apa DP janji itu, DP nasar itu. Kira-kira pandangan torang secara mungkin teologi tentang nasar itu sendiri, karena kalau tidak salah di kitab Imamat juga bicara tentang nasar, Kang, Pak Pendeta Kang, ada bicara tentang itu, dan memang sangat fatal juga DP risiko dari nasar itu. Yang terjadi, bagaimana kalau orang so bernasar, kong nasar itu orang tidak lakukan. Ada yang mungkin dia lupa, kira mungkin dia penjelasan kalau dia lupa, kiranya dampaknya bagaimana orang kepada Tuhan. Mar ada juga nasar yang memang sengaja dia tidak lakukan. Kira-kira kalau misalkan itu terjadi, memang ada apa yang terjadi buat orang di kehidupan kira-kira. Kalau memang orang tidak tepati, itu nasar sendiri. Ya. Karena ya memang yang terjadi, kalau bicara tentang nasar ya harus ditepati. Tetapi bagaimana kalau orang tidak menepati itu janji itu? Apalagi yang mungkin yang orang bicara tentang nasar yang akan orang lakukan adalah sesuatu yang paling terbaik atau yang mungkin dalam terempi kehidupan itu mau kasih keluar pun orang nyanak mampu mau kasih keluar, mar itu yang harus orang kasih. Kira-kira kalau dia tidak menepati itu, kira-kira bagaimana itu yang terjadi secara pandangan, secara teologi ya. Karena memang kalau orang tahu kalau nasar ya bisa aja, kalau orang baca di firman ya ada juga yang bisa mati dari nasar itu, tapi bagaimana orang pandangan itu? Kalau misalkan nasar itu memang orang tidak bekeng. Yang pertama secara sengaja tidak dilakukan, dan yang memang dia lupa. Itu bagaimana Pak Pendeta? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Terima kasih.
mencermati akan bacaan dan perenungan kita yang sudah disampaikan oleh pemateri, ini ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan yang mungkin bisa diberikan jawaban bagi kami untuk membuka wawasan pikiran kami tentang Yefta. Pertanyaannya, kenapa Yefta mengorbankan akan keluarganya? Ini suatu pertanyaan. Kenapa bukan dirinya? Apalagi yang keluar pertama adalah anak perempuan satu-satunya. Kedua, apa perbedaan antara Abraham dan Yefta? Ketika Abraham diminta untuk mengorbankan anaknya, Ishak. Tapi ketika mau dikorbankan, maka ada suara dari sorga untuk mengatakan jangan, karena sudah penggantinya. Kenapa ketika Yefta mengorbankan anaknya, tidak ada suara dari sorga yang membatalkan itu dengan menggantikannya seperti peristiwa Abraham dengan domba? Kenapa Allah mengizinkan itu terjadi kepada Yefta yang mengorbankan akan putri tunggalnya? Mungkin perlu dijelaskan, terima kasih. Saya tadi membandingkan Nasar dari istri Samuel yang merindukan anak, dan dia katakan bahwa ini kalau dia dapat anak dia mau serahkan kepada Tuhan. Kalau Yefta dia akan menyerahkan kepada Tuhan tapi lewat yang disebut korban bakaran. Ada pemahaman yang sebenarnya dalam pikiran Yefta, mungkin dia ada piara kambing, ada domba yang memang pendengar DP suara, domba atau kambing itu akan menjemput, atau mungkin kuda atau sapi yang dia pelihara. Di saat dia akan memasuki pekarangan, DP gambaran adalah ternak atau yang disebut ternak-ternak khusus yang disayanginya. Ya kan? Sampai penegasannya bahwa dalam ayat yang ke-31, yakni DP janji akan menjadi kepunyaan Tuhan dan akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Pertanyaannya, kenapa tidak sama dengan Abraham dan Ishak? Abraham konteksnya berbeda, Allah yang memerintahkan dia. Yefta adalah yang mengungkapkan Nasar. Dan lewat peristiwa, kalau lewat Ishak, maka Allah yang berjanji. Sehingga mungkin terang mengenal lagu, janji yang manis kau tak kulupakan. Jadi Allah takkan melupakan itu. Jadi itu DP perbedaan. Ini Yefta yang berjanji, maka ketaatan dan kesetiaan yang orang baca ini harus diwujudkan. Apapun yang akan terjadi tapi harus. Maka muncullah orang petema, tepatilah nasarmu. Sedangkan masalah soal Abraham dan Ishak adalah perintah Allah supaya dia mengorbankan, tetapi Allah tidak menginginkan hal itu terjadi karena ada rencana linear dari Allah, bukan soal siklus atau sejarah berulang, tetapi tidak perlu berulang untuk sampai kepada yang namanya janji Allah itu sendiri. Maka dia mengarahkan untuk diganti. Karena ingat itu Ishak ada dalam janji Allah. Masuk dalam janji Allah bahwa keturunanmu akan menjadi
banyak seperti bintang di laut ataupun pasir di pantai. Nah sekarang persoalan paling utama adalah soal menepati nazar atau mengingkari nazar. Tadi saya sudah katakan bahwa nazar dapat memberi dampak, yaitu berkat atau kutuk. Namanya pelanggaran, seringkali orang melihat bahwa orang yang bersalah langsung dieksekusi. Kita lihat ada 400 tahun orang melakukan kesalahan di tanah Kanaan, tanah Tuhan. Nanti 400 tahun kemudian baru ada eksekusi, yaitu Allah membebaskan umat Tuhan untuk mengeksekusi tanah Kanaan. Tapi orang-orang mar tetap dorang nak bikin semua leh. Masih ada tak tinggal. Saya meyakini bahwa namanya ada kesalahan pasti ada hukuman. Walaupun hukuman itu lengkali adalah karena belas kasihan Tuhan, dia masih menyayangi kita. Tetap hukuman itu terlaksana. Dan Tuhan akan laksanakan itu. Walaupun mungkin itu bukan terjadi pada diri kita sebagai yang bernasar, bisa jadi terjadi di masa yang lebih panjang. Ataupun bisa terjadi akibat nasar kita tidak kita lakukan, maka kita akan diperhadapkan dalam penghakiman Allah. Jadi jangan berpikir bahwa nasar yang kita laksanakan, yang tentu orang merindukan bahkan juga meyakini bahwa nasar itu yang kita lakukan adalah mendatangkan berkat. Tetapi nasar yang tidak dilakukan tentu pasti mendatangkan kutuk. Atau hal-hal yang nantinya terjadi dalam hidup kita. Walaupun seringkali harus diingat bahwa untuk bahasa orang timur bilang, nasar jangan jadikan sama seperti karma. Tuh, hukum karma. Kalau generasi sekarang bikin begini atau orang tua bikin begini, karma akan dialami oleh anak. Belum tentu. Tetapi namanya pelanggaran atau ingkar janji, pasti akan ada hukuman. Pasti. Salah satu contoh saja, mengapa kita melihat perkawinan dalam janji kita seringkali itu cuma lihat janji, gampang kok. Tetapi melanggar dari janji itu adalah keretakan. Baru soal janji itu saja. Tapi kalau kita melihat itu sebagai nasar, maka orang berbicara kepada yang lebih tinggi atau sebagai pencipta. Bukan terhadap sesama atau bukan terhadap atasan, tapi kepada Tuhan langsung. Saya meyakini bahwa pelanggaran terhadap nasar pasti tetap akan ada hukuman. Boleh begitu untuk pena 6. Demikianlah acara Kusapa pada malam hari ini telah selesai, dan sebelum kita akan berpisah, doa akan dibawakan oleh Ibu Ine Pratasik Mogot. Silakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi serta segala yang ada di dalamnya, kami menaikkan pujian, hormat dan syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa di sorga, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan sampai saat ini Bapa. Kami masih tetap diberkati, diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami boleh dapat melakukan tugas aktivitas kami sepanjang hari ini dengan campur tangan daripadamu. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Namun kami pun menyadari bahwa waktu yang telah kami lewati ada banyak kekurangan dan kesalahan yang telah kami perbuat. Oleh dan sebab itu dengan segala kerendahan hati kami memohon
Belas kasihan daripada-Mu menyertai kehidupan kami, beri kami damai sejahtera, sehingga ya Tuhan kami pun boleh dapat berkenan dan layak di hadapan-Mu. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur, berterima kasih karena Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa mengikuti program Kusapa pada hari ini yang menjadi pelaksana kolom 21. Tuhan Yesus kiranya akan menolong, membantu, memberikan kami kesehatan dan kekuatan, dan lewat program Kusapa saat ini ya Tuhan, berilah kami hikmat agar supaya kami dapat mengerti, memahami dari semua materi yang telah diberikan. Engkau kiranya akan menolong kami, memampukan kami untuk bisa kami lakukan sesuai dengan apa yang Engkau firmankan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pembawa materi, Pendeta Adri Regar, Master Teologi yang telah menjalankan tugas sebagai pembawa materi pada malam hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan menolong, memberikan kesehatan dan kekuatan, membantu ia terus ya Tuhan di dalam tugas pelayanannya. Biarlah selalu dilindungi, dijaga, baik pendeta secara pribadi maupun keluarga. Biarlah apa yang diharapkan, dicita-citakan, dibuat Tuhan berhasil. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa buat kami semua yang turut serta dalam program Kusapa pada malam hari ini. Diberkatilah kami jemaat maupun penatua dan diaken yang ada serta para pelayan khusus, pendeta-pendeta yang ada. Engkau kiranya akan memberkati kami semua. Begitu juga dengan tim multimedia yang turut serta, yang membantu dalam program Kusapa pada malam hari ini. Pegawai dan kostor, Engkau kiranya akan memberkati kami semua, sehingga apa yang kami dapat pada malam hari ini akan dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Inilah yang doa kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Biarlah dikuduskan persembahan ini agar dipakai baik dalam pelayanan-Mu di jemaat maupun di luar jemaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Amin. Demikianlah acara Kusapa pada malam hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada pembawa materi, Bapak Pendeta Adri Regar, Master Teologia, dan semua yang hadir pada malam hari ini, dan semua yang sudah mengambil bagian. Tuhan memberkati orang semua. Salam.